Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara teman-temanku semua. Selamat datang kembali di channel yang selalu ngebahas hal-hal yang bikin bulu kuduk merinding tapi tetap bikin penasaran. Di sini kita bahas yang unik-unik, yang kadang gak masuk akal, tapi penuh makna. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu, rezekinya lancar, dan hidupnya makin berkah. Ya, amin. Pernah nggak sih kalian ketemu orang yang baru pertama kali lihat aja udah bikin kita merasa nggak enak? Atau malah sebaliknya, orang itu kayak punya aura kuat banget sampai bikin orang lain hormat tanpa disuruh. Nah, jangan-jangan orang itu lahir di weton yang paling ditakuti, bukan karena jahat, tapi karena auranya emang beda. Sebelum kita bahas lebih dalam, yuk support channel ini dulu. Klik tombol like-nya, share ke teman kalian yang suka dunia weton juga. Dan jangan lupa subscribe ya biar nggak ketinggalan video seru lainnya. Tulis juga sholawat terbaik kalian di kolom komentar, biar aura positifnya makin nyebar ke seluruh penjuru dunia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di budaya Jawa, weton bukan sekadar hari lahir, tapi ibarat peta spiritual yang menunjukkan karakter, nasib, sampai potensi seseorang. Nah, kali ini kita akan bahas weton-weton yang paling ditakuti. Tapi ingat ya, ditakuti bukan berarti buruk. Justru mereka punya kekuatan besar yang kalau disalurkan dengan baik, bisa jadi berkah luar biasa. Weton 1. Jumat Kliwon. Weton ini udah terkenal banget di kalangan masyarakat Jawa. Bahkan bagi orang awam yang gak terlalu ngulik dunia weton pun, ketika dengar kata Jumat Kliwon, yang langsung terbayang adalah suasana mistis, gelap, dan penuh misteri. Tapi, benarkah selalu begitu? Orang yang lahir di hari Jumat Kliwon dikenal punya energi yang sangat unik dan jarang ditemui. Dalam perhitungan Jawa, Jumat memiliki nilai spiritual yang tinggi karena berkaitan langsung dengan hari penuh berkah bagi umat Islam. Sementara Kliwon adalah pasaran yang sangat kuat dalam urusan mistik dan energi batin. Ketika dua elemen ini bertemu, lahirlah seseorang yang punya kekuatan spiritual di atas rata-rata. Mereka ini biasanya pendiam, tapi bukan berarti pasif. Justru di balik diamnya, tersimpan dunia batin yang dalam. Punya rasa peka yang tinggi terhadap situasi, suasana, bahkan energi seseorang. Ada yang bilang, orang Jumat Kliwon bisa membaca hati orang tanpa harus banyak bicara. Aura mereka kadang bikin orang lain segan, bahkan tanpa mereka sadar. Dan uniknya lagi, banyak dari mereka punya kemampuan alami untuk menarik keberuntungan, tapi juga mengundang rasa iri. Ada satu cerita dari seorang teman saya, namanya Mas Heru. Dia seorang pekerja kantoran biasa, tapi banyak orang menyebut dia berwibawa banget, padahal belum tentu jabatannya tinggi. Ternyata, dia lahir di Jumat Kliwon. Suatu waktu, kantornya hampir kena tipu oleh vendor nakal. Tapi sebelum transaksi terjadi, Mas Heru sempat bilang, "Perasaan saya nggak enak sama orang itu." Akhirnya setelah diselidiki, benar saja, itu vendor fiktif. Tapi nggak semua yang lahir di Jumat Kliwon otomatis sakti mandraguna. Mereka punya dua sisi, positif dan negatif. Kalau nggak bisa menjaga hati, mereka bisa berubah jadi pribadi yang gampang emosi, egois, atau bahkan terlalu larut dalam dunia spiritual yang menyesatkan. Karena energinya besar, mereka harus punya pondasi spiritual yang kuat juga. Ibarat pedang tajam, bisa jadi pelindung, tapi juga bisa melukai kalau salah digunakan. Mereka yang lahir di Jumat Kliwon dianjurkan untuk rajin beribadah, memperbanyak zikir, dan menjaga keseimbangan batin. Karena kalau tidak, kepekaan yang mereka miliki justru bisa menjadi beban mental. Ada kalanya mereka merasa lelah tanpa sebab, merasa gelisah di tempat tertentu, atau bahkan menarik energi negatif dari lingkungan. Disinilah pentingnya menjaga diri, menjaga niat, dan memperkuat spiritualitas. Dari sisi karir, orang Jumat Kliwon cenderung cocok di bidang yang butuh intuisi dan pengamatan tajam. Seperti penyelidik, konsultan, terapis, atau bahkan pemimpin komunitas. Mereka jarang suka keramaian, tapi kalau sudah bicara, bisa menuntun banyak orang dengan caranya yang kalem tapi menyentuh. Jadi kalau kamu lahir di Jumat Kliwon, jangan takut. Justru kamu termasuk orang yang punya kelebihan alami dalam membaca tanda-tanda kehidupan.
Tinggal bagaimana kamu menata energi itu agar bermanfaat, buat diri sendiri dan orang lain. Weton 2. Selasa Wage. Kalau Jumat Kliwon terkenal karena sisi spiritualnya, maka Selasa Wage dikenal karena karismanya. Lahir di hari Selasa, yang dalam tradisi Jawa sering diasosiasikan dengan kekuatan, ketegasan, dan keberanian, ditambah pasaran Wage yang punya karakter dasar rendah hati, penuh perhitungan, dan stabil, maka jadilah seseorang yang punya aura pemimpin sejati. Orang dengan weton Selasa Wage biasanya punya energi, keras, tapi bukan berarti kasar. Mereka ini tipikal orang yang kalau melangkah tuh mantap. Punya prinsip yang kuat dan gak gampang digoyang. Kalau udah bilang, iya, ya akan dia pegang sampai akhir. Tapi kalau bilang, tidak, susah banget dibujuk untuk berubah pikiran. Ciri khas paling menonjol dari Selasa Wage adalah keberaniannya dalam berkata jujur. Mereka nggak suka basa-basi apalagi munafik. Tapi, ini juga yang kadang bikin mereka disalahpahami. Banyak orang merasa tersinggung dengan cara mereka menyampaikan kebenaran, padahal mereka hanya ingin semua berjalan sesuai kenyataan. Saya pernah kenal seorang perempuan bernama Bu Ratna, seorang guru senior yang lahir di Selasa Wage. Beliau ini dikenal galak, tapi anak-anak didiknya justru menghormatinya setengah mati. Karena apa? Karena tegas, adil, dan gak pilih kasih. Kalau salah, ya ditegur. Kalau benar, ya dipuji. Gak peduli siapa kamu. Akibatnya, anak-anak yang dulunya bandel, justru berubah dan jadi anak baik di bawah bimbingannya. Orang-orang Selasa Wage cocok banget jadi pemimpin, pengusaha, atau penggerak sosial. Mereka punya keberanian mengambil risiko, dan ketika mereka percaya pada sesuatu, mereka akan habis-habisan menjalaninya. Namun ada satu kelemahan, keras kepala. Kalau mereka merasa benar, akan sulit diajak kompromi. Makanya penting banget buat mereka belajar untuk mendengarkan lebih banyak dan menurunkan ego. Kadang, kebenaran yang disampaikan tanpa empati bisa terasa seperti pukulan. Satu hal menarik lainnya, orang Selasa Wage juga punya sisi protektif yang tinggi. Mereka akan sangat menjaga orang-orang yang mereka sayangi, bahkan rela mengorbankan waktu dan tenaga demi melindungi keluarganya. Tapi sisi ini kadang membuat mereka mudah capek sendiri, karena merasa harus mengurus semuanya. Untuk itu, orang Selasa Wage perlu belajar untuk berbagi beban, mempercayai orang lain, dan memberikan ruang bagi diri mereka sendiri untuk istirahat dan healing. Kalau kamu lahir di weton ini, kamu adalah pribadi yang kuat, penuh tanggung jawab, dan terlahir untuk memimpin. Tapi jangan lupa, pemimpin yang hebat adalah dia yang bisa mendengar, belajar, dan tetap rendah hati meski berdiri di tempat tertinggi. Weton 3. Rabu Pahing. Rabu Pahing adalah weton yang dikenal sangat dalam. Dalam artian, orang-orang yang lahir di hari ini biasanya punya kepribadian tenang, penuh pertimbangan, dan cenderung misterius. Bukan karena mereka sengaja menutupi sesuatu, tapi memang auranya membuat orang penasaran dan tertarik untuk mengenal lebih jauh. Hari Rabu sendiri merupakan hari yang stabil, tidak terlalu panas atau dingin. Sedangkan Pahing adalah pasaran yang punya nilai spiritual dan intelektual cukup tinggi. Kombinasi keduanya menghasilkan pribadi yang sangat cocok menjadi penasihat, pemikir, dan penengah konflik. Orang Rabu Pahing biasanya bukan tipe yang suka jadi pusat perhatian. Tapi anehnya, kemanapun mereka pergi, perhatian akan tetap tertuju pada mereka. Mungkin karena cara bicara mereka yang tenang, ekspresi wajah yang kalem, dan pilihan kata-kata yang penuh makna. Mereka seperti magnet tenang di tengah hiruk-pikuk dunia. Saya punya kenalan, namanya Pak Damar. Beliau adalah tokoh masyarakat, tapi bukan tipe pemimpin yang suka berorasi. Beliau lebih sering mendengarkan, mengamati, dan baru bicara kalau semua sudah selesai ngomong. Tapi sekali beliau buka suara, semua orang diam. Dan anehnya, saran-sarannya selalu menyejukkan dan bisa diterima semua pihak. Tapi meski tampak tenang, orang Rabu Pahing punya sisi emosional yang cukup kuat. Mereka sangat sensitif terhadap ketidakadilan, pengkhianatan, atau perasaan orang lain. Kadang mereka bisa marah, tapi kemarahannya lebih menakutkan karena tenang, dingin, dan penuh perhitungan. Rabu Pahing juga dikenal sebagai weton penyerap energi. Mereka bisa merasakan suasana hati orang lain hanya lewat tatapan atau getaran ruangan.
Ini berkah, tapi juga bisa jadi beban. Karena kalau terlalu sering menyerap emosi negatif, mereka bisa merasa lelah tanpa sebab. Makanya, penting banget buat mereka menjaga ruang pribadi dan waktu untuk menyendiri. Meditasi, zikir, atau sekadar menikmati kopi di pagi hari bisa jadi cara mereka menata ulang energi. Secara karir, mereka cocok jadi penulis, guru, konsultan, bahkan tokoh spiritual. Mereka nggak butuh tepuk tangan, tapi hasil karyanya bisa mengubah hidup banyak orang. Kalau kamu lahir di Rabu Pahing, percayalah, kamu adalah pribadi yang membawa kedamaian. Jangan ragu untuk menunjukkan kebijaksanaanmu. Karena kadang, satu kalimat tenang darimu bisa menyembuhkan hati yang patah. Weton 4. Sabtu Legi. Kalau ada weton yang bikin orang lain langsung tunduk, walau belum kenal dekat, bisa jadi itu Sabtu Legi. Perpaduan antara hari Sabtu yang punya karakter kuat, dominan, dan penuh tekad, dengan pasaran Legi yang manis tapi menyimpan kekuatan tersembunyi, membuat weton ini jadi salah satu yang paling menggetarkan aura sosial. Orang Sabtu Legi itu ibarat badai dalam keheningan. Mereka tenang, penuh perhitungan, dan tidak sembarangan menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Tapi begitu mereka masuk ke dalam suatu lingkungan, entah itu tempat kerja, pertemanan, atau keluarga, peran mereka akan cepat naik ke posisi kunci. Bukan karena mereka ambisius, tapi karena orang lain secara alami melihat mereka sebagai pemimpin, pelindung, dan sumber solusi. Ada kisah menarik dari seorang pria bernama Pak Bayu. Beliau ini bukan siapa-siapa, hanya seorang petani biasa di desa. Tapi setiap ada persoalan pelik antar warga, urusan tanah, sengketa warisan, atau bahkan mistis seperti gangguan gaib, semuanya datang ke beliau. Aneh kan? Beliau nggak pernah minta dihormati. Tapi begitu bicara, semua diam dan mendengarkan. Dan ya, ternyata beliau lahir di Sabtu Legi. Dari sisi spiritual, Sabtu Legi punya potensi luar biasa besar. Mereka yang lahir di weton ini kerap memiliki kemampuan alami dalam menyerap energi sekitar. Mereka bisa merasa lelah atau kepikiran tanpa sebab jelas, karena tanpa sadar mereka menyerap aura negatif dari orang lain. Tapi kekuatan besar itu juga datang dengan tantangan berat. Orang Sabtu Legi sering jadi tempat curhat banyak orang, jadi penengah, bahkan jadi benteng terakhir dalam keluarga atau lingkungan. Mereka kuat, tapi kadang tidak tahu caranya berhenti sejenak. Bahaya utamanya ada di situ, burnout emosional. Karena mereka terbiasa mengayomi, mereka jarang menunjukkan kelemahan. Padahal, mereka juga butuh ruang untuk rapuh dan sembuh. Dari sisi karir, Sabtu Legi cocok banget jadi pemimpin, tokoh masyarakat, guru besar, atau pemilik usaha. Mereka tahu bagaimana membaca arah situasi dan memimpin dengan wibawa alami. Tapi, mereka harus belajar melepaskan kontrol. Karena terlalu ingin semuanya berjalan sesuai rencana bisa membuat mereka stres berat. Nah, kalau kamu lahir di Sabtu Legi, ada dua hal penting yang perlu kamu jaga. 1. Keseimbangan spiritual, rajin sholat, zikir, meditasi, dan menjaga ketenangan hati akan jadi benteng kamu. 2. Manajemen emosi, kamu bukan dewa. Kamu juga manusia biasa yang berhak istirahat, berhak nggak sempurna. Belajarlah berkata, tidak, jika itu sudah melewati batas kemampuanmu. Sabtu Legi memang punya aura pemimpin. Tapi pemimpin yang baik bukan yang selalu benar, melainkan yang tahu kapan harus berani, dan kapan harus mengalah. Weton 5. Selasa Kliwon. Dan, inilah dia, Raja Tanpa Mahkota. Weton yang bisa dibilang paling ditakuti, paling dihormati, dan juga paling dibicarakan. Selasa Kliwon. Kenapa weton ini begitu spesial? Hari Selasa dalam tradisi Jawa identik dengan energi api, keras, berani, konfrontatif, dan punya daya dobrak tinggi. Sementara Kliwon dikenal sebagai pasaran paling pekat dari sisi spiritual dan metafisik. Gabungan keduanya? Boom! Lahir sosok yang penuh pengaruh, misterius, dan kadang tak bisa dijelaskan dengan logika. Orang Selasa Kliwon bisa kelihatan biasa saja. Tapi begitu kamu berada dekat mereka, kamu akan merasa seperti ditelanjangi batinmu. Karena mereka punya intuisi setajam pisau. Bisa tahu siapa yang jujur, siapa yang munafik, siapa yang diam-diam berniat jahat,
hanya dari tatapan mata. Mereka juga punya energi tak terlihat yang membuat banyak orang segan, bahkan takut, meski belum melakukan apa-apa. Saya kenal seorang ustadz yang karismanya luar biasa. Beliau nggak pernah marah, nggak pernah meninggikan suara. Tapi sekali beliau masuk masjid, semua orang langsung diam dan bersikap rapi. Anak-anak kecil pun tiba-tiba jadi tenang. Beliau lahir di Selasa Kliwon. Auranya seperti tameng besar, yang melindungi tapi juga membuat semua orang menjaga sikap. Tapi, ada satu hal yang sering jadi batu sandungan bagi orang Selasa Kliwon, ego. Karena mereka sering merasa lebih tahu, mereka cenderung sulit menerima nasihat. Apalagi kalau disampaikan dengan nada menggurui. Mereka akan balik melawan, atau diam dan menjauh. Padahal, kekuatan mereka justru akan semakin besar kalau mereka bisa merendah dan belajar dari siapapun, bahkan dari yang lebih muda atau yang dianggap biasa. Orang Selasa Kliwon juga punya potensi besar sebagai pemimpin besar, tapi dengan catatan, mereka harus belajar mengontrol api dalam dirinya. Emosi mereka kadang meledak seperti gunung. Sekali marah, bisa bikin orang lain trauma. Mereka juga sering diuji dalam urusan keluarga atau hubungan. Karena sisi dominan mereka, pasangan atau anak bisa merasa tertekan. Maka penting banget untuk membuka ruang dialog dan belajar melembutkan cara bicara. Dari sisi rezeki, Selasa Kliwon termasuk weton, penarik kekuatan langit. Artinya, kalau mereka punya niat baik dan jalannya lurus, bantuan sering datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi jika hidupnya menyimpang, maka dampaknya juga bisa sebaliknya. Kalau kamu termasuk Selasa Kliwon, percayalah, kamu bukan orang biasa. Tapi jangan terjebak jadi sosok yang terlalu merasa. Gunakan kekuatanmu untuk melindungi, membimbing, dan menebar manfaat. Bukan untuk menunjukkan siapa yang paling berkuasa. Ingat, raja sejati bukan yang duduk di singgasana, tapi yang hatinya bersih, dan jiwanya menuntun. Kalau kalian atau orang terdekat kalian termasuk dalam weton-weton ini, ingat satu hal. Kekuatan itu harus diimbangi dengan tanggung jawab. Semakin besar aura yang kamu bawa, semakin besar juga amanah yang dititipkan ke kamu. Jangan pernah lelah untuk terus belajar, menata niat, dan menjaga energi positif. Rajin ibadah, bersyukur, bantu sesama, dan jangan lupa, jauhi iri dan dengki. Karena aura yang besar cuma akan kuat kalau hatinya juga bersih. Semua weton itu punya keunikan masing-masing. Yang membedakan hanyalah bagaimana kita mengelola potensi itu. Mau kamu lahir di weton yang paling ditakuti, atau paling tenang sekalipun. Kalau kamu hidup dengan niat baik, kerja keras, dan gak berhenti berdoa, maka kamu akan jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Ingat, takdir itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami, dijalani, dan ditaklukkan. Nah sahabat weton, menurut kalian, weton mana yang paling cocok sama deskripsi tadi? Atau, jangan-jangan, kamu sendiri termasuk salah satu dari 5 weton tadi? Tulis pengalaman atau kisah kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat yang lain. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Karena masih banyak misteri dan hikmah dari weton yang bakal kita bahas bareng-bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, dan tetap jadi pribadi yang bercahaya.